Recording in Ya, silakan Bu Santi. Silakan Bu Santi. Terima kasih Prof. Pur dan selamat datang untuk Pak Budi Trisno selaku narasumber. Oke, Bapak Ibu sekalian yang terkasih berkah dalam, hari ini seperti biasa kita akan menyelenggarakan melaksanakan ngobrol bareng setiap Selasa petang yang merupakan agenda rutin dari program Dr. Aseto Digital. Sebelum mengawali webinar pada petang hari ini, izinkan saya untuk mempersilahkan Prof. Purwanto untuk memberikan sambutan terkait membuka acara webinar tentang penelitian bangunan religius. Monggo silakan Prof. Pur. Ya, baik. Terima kasih Bu Santi. Selamat petang Ibu sekalian semuanya. Selamat petang Pak Arudi Trisno sebagai pembicara pada malam hari ini. Ibu sekalian, hari ini kita masuk pada ngobrol bareng Selasa petang yang ke-35. Bulan depan kita akan ulang tahun yang ketiga, dan nanti akan ada tamu spesial untuk ngobrol bareng Selasa petang pada bulan depan, gitu ya. Pada malam hari ini saya menghadirkan pembicara Pak Rudi Trisno. Pak Rudi Trisno ini doktor alumni dari Unika Parahyangan. Beliau menggeluti pada penelitian bangunan religius waktu S3-nya, ya. Dan kita akan mendengarkan bagaimana proses beliau melakukan penelitian ini, dan nanti kita boleh untuk menanyakan, terutama ini ada Pak Widri yang hadir di sini. Pak Widri itu ya penelitiannya terkait dengan bangunan religius juga, gitu ya. Nanti bisa menjadi sebuah diskusi yang cukup menarik ini. Demikian kira-kira Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan selamat menikmati acara ngobrol bareng Selasa petang yang kita selenggarakan setiap bulannya. Silakan Bu Santi. Iya, terima kasih Prof. Pur. Selamat datang untuk Dr. Insinyur Rudi Trisno MT. Beliau adalah pakar interior ya Pak, kalau nggak salah ya Pak. Ya Bu. Kalau saya baca di internet, jurnalnya banyak banget. Jadi saya ini Pak, saya akan mendapat kesempatan juga ini ikut dalam ngobrol petang sore ini. Saya ingin tahu nih, sepertinya untuk penelitian kali ini terkait dengan penelitian bangunan religius, ya sepertinya pasti akan menarik untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di room Zoom, ya. Ada Prof. Pur, Pak Rudi Trisno, Pak Yusef Lim, Pak Firmanto, halo. Pak Rido, kemudian Pak Bambang Setiadi, Pak Beni Krisnawan, Bu Ricarda, halo Bu Ricarda, Flori Koban, Leonard, Damisia Tangyong, Anton Hermayan, Heriawan, Pak Hendro, Witri, kemudian Ferdinand Welly, Muafani Alkemi, dan Bilais, ya semuanya hebat-hebat ya memeluangkan waktu di tengah kesibukannya, padahal ini sudah waktunya istirahat ya harusnya nih, tapi masih bersemangat untuk mendengarkan presentasi dari Pak Rudi Trisno. Monggo disilakan Pak, waktu dipersilakan untuk panjenengan. Monggo. Baik, terima kasih Bu Santi. Saya mau izin share ya Bu. Monggo Pak.
Apa sudah terlihat saya punya ini? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak, sudah, ya. Oke. Saya ini dulu. Oke, sebentar ya Bu, saya mau ini agak bingung nih. Saya mau pindahkan dulu. Oke, sudah terlihat ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat petang dan selamat datang di dunia sakral melalui webinar ini. Saya sebagai dosen juga praktisi arsitek, saya selalu terpesona dengan bangunan. Bagaimana? Biasa cemilan. Suara saya sudah dengar? Iya, yang penting cemilannya. Sudah, Pak, sudah sangat jelas. Ya. Sudah ya. Selalu terpesona dengan bagaimana bangunan mampu menggugah jiwa. Nah, ini yang saya katakan jiwa. Kemudian menyatukan manusia dengan bangunan sakral. Dengan segala keunikannya, menjadi tantangan tersendiri bagi kita, para arsitek dan dosen, untuk menciptakan ruang yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga mampu menyikapkan dimensi spiritualitas. Spiritualitas, mari kita berdiskusi pengetahuan untuk menciptakan bangunan sakral yang lebih bermakna di masa depan. Judul saya adalah kesesuaian antara tuntutan liturgi dengan konfigurasi spasial dan bentuk bangunan gereja Katolik. Dengan kasus studi adalah gereja katedral, gereja Santa Tresia, gereja Salib Suci, dan gereja Santo Matias Rasul, dan gereja Stella Maris. Ini adalah merupakan disertasi S3 saya di Unpar pada tahun 2017. Oke, saya akan mulai dengan fenomena. Karena fenomena adalah merupakan permasalahan utama di dalam membuat sesuatu disertasi. Saya mungkin mengeluarkan dalam bentuk video. Oh, kok nggak ada? Sebentar. Baik. Ya, sudah terlihat ya. Ya, ini adalah ada berapa unit gereja di seluruh dunia. Ini ada Gereja Hati Kudus, San Augustine Church di Filipina, Hagia Sophia, Istanbul, walaupun sekarang dulunya gereja di masjid. Ini adalah dari Greece, Meteora Church di Greece juga. Kemudian Church di Jos Labella, Ethiopia. Ini adalah Church of the Jubil di Italia, Roma. Ini adalah Basilika Our Lady Pilar. Inilah Sagrada Familia. Kemudian ini Notre Dame, Ronchem, Le Corbusier, San Michael di France, Memorial Church di Jerman. Gereja Katolik apa buka ya? Ya, gereja Katolik semua, Pak. Ini semua saya ambil gereja Katolik karena desain saya gereja Katolik. Topik saya. Ini di Denmark. Ini Lenski di Finland. Odense di Greenland. Ini di Iceland. Ini juga di Iceland. Ini di Rusia, gereja yang warna-warna. San Basil. Ini di Ukraine. Di San Paulo, Toronto, Kanada. Liverpool di USA. Temple of Christ ini USA. Ini di Tunis, USA juga. Chicago, US. Ini semua di US. Di
di sini semua di US ini bentuk-bentuk gereja Katolik yang beraneka ragam. Ini Dominikan, Guatemala, kemudian ini di Brasil, ini di Brasil juga, Katedral Colombia, Las Lajas Katedral Colombia, ini di Chili, ini di Antartika. Nah, berdasarkan bentuk-bentuk gereja Katolik yang beraneka ragam ini, nanti kita bisa akan jelaskan. Kita lihat Konsili Vatikan kedua, kemudian keinginan dari pemangku penyelenggara gereja Katolik, kemudian adalah kemajuan teknologi membangun. Nah, ini adalah Crystal Cathedral, Glass Box Church di California, gereja-gereja. Nah, ini yang tadi sudah ada, Tracy Shape Church di Roma. Ini, nah kemudian kita lihat lagi, bentuk arsitektur gereja Katolik sangat beragam. Dari video tadi kita bisa melihat, dan saya mengambil beberapa bentuk-bentuk gereja Katolik yang beraneka ragam ini. Kemudian ini juga, ini di Denmark, Cemetery Church. Ini ada di Minnesota, Bloody Shape Structure Church. Bentuk arsitek gereja Katolik itu sangat beragam. Nah, ini akan menjadi kerisauan Paus Benedictus. Kemudian Paus membentuk komisi yang mengevaluasi fenomena perkembangan bentuk arsitektur gereja Katolik yang cenderung memudar kesakralan arsitektur gereja Katolik. Tadi kita lihat bagaimana bentuk anagam sehingga memudarnya. Kemudian saya mau hilangin ini. Bagaimana untuk kesakralan arsitektur gereja Katolik? Ini nggak bisa bergerak, sebentar ya. Kecenderungan pemudarannya kesakralan bentuk arsitektur gereja Katolik. Maka itu pentingnya penelitian perkembangan bentuk arsitektur gereja Katolik dalam kajian arsitektur. Jadi fenomena-fenomena itu saya menarik, penting meneliti perkembangan bentuk dalam kajian arsitektur. Kemudian, isu klasik dalam arsitektur, tarik-menarik pengaruh antara fungsi, konfigurasi spasial, dan bentuk bangunan. Kesesuaian antara tuntutan liturgi dan konfigurasi spasial dengan bentuk bangunan gereja Katolik diawali dengan liturgi gereja Katolik. Kemudian konfigurasi spasial dan bentuk bangunan gereja Katolik. Terus diinterpretasikan oleh manusia. Kemudian aspek utama arsitek gereja Katolik adalah seluruh kegiatan liturgi, konfigurasi spasial, dan bentuk bangunan gereja Katolik. Ini adalah premisnya. Kemudian saya membuat satu tesa kerjanya, saya menduga dulu. Saya menyatakan bahwa konfigurasi spasial dan bentuk bangunan gereja Katolik yang mendukung tuntutan liturgi turut berkontribusi pada pencintaan sakralitas arsitektur gereja Katolik. Ini tesa kerja saya. Dan nanti akan saya konfirmasikan apakah tesa kerja ini benar. Kemudian pertanyaan penelitian, bagaimana cara menginterpretasi kesesuaian antara liturgi dengan konfigurasi spasial dan bentuk bangunan gereja Katolik di setiap kasus studi?
Ini berkaitan dengan desa kerja saya membuat pertanyaan. Kemudian, aspek-aspek apa yang dominan mempengaruhi kesesuaian antara liturgi dan konfigurasi spasial dan bentuk bangunan arsitektur gereja Katolik di setiap kasus studi? Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana rentang kesesuaian yang tercipta antara liturgi dengan konfigurasi spasial dan bentuk bangunan gereja Katolik di setiap kasus studi? Ini adalah riset question saya. Berdasarkan riset question ini, saya mencari pendekatan teori-teori berdasarkan untuk menjawab pertanyaan ini. Saya mencari state of the art dan novelty. Saya mencari ada beberapa bangunan yang membahas mengenai fungsi. Ada konsep dan sakral dan ruang sakral dari fungsinya, telah fungsi arsitektur gereja dalam pandangan arsitektur modern, telah fenomenologis fungsi tempat arsitektur gereja Katolik, kemudian kaitan dengan konfigurasi spesial dan bentuk arsitektur gereja Katolik, pendekatan semiotika membaca bentuk, penerapan teknologi modern, penggunaan dokumentasi studio, terus kemudian studi menggunakan sekuen, deskripsi tentang kapak gereja pada aspek alur penggunaan dimensi kapak, jenis komponen, studi sekuen, spasial, interpretasi elemen arsitektur pada kapak bangunan religius, makna simbolik. Jadi berdasarkan state of the art dari yang ada, saya mengambil research gate. Penelitian ini adalah membahas yang kesesuaian yang tercipta antara fungsi dalam arti liturgi dan konfigurasi spasial dalam bentuk bangunan arsitektur gereja Katolik, belum ada yang membahas. Jadi celah inilah yang saya bahas. Ini merupakan riset gap yang saya ambil. Kebaruan dan kontribusi penelitian ini adalah, pertama, formulasi metode yang lengkap untuk menginterpretasikan arsitektur gereja Katolik pada seluruh lingkup. Yang kedua, formulasi acuan konfigurasi spasial dan bentuk bangunan gereja Katolik yang sesuai dengan tuntutan liturgi. Tujuan mengungkapkan kesesuaian antara liturgi dengan konfigurasi spasial dan bentuk bangunan gereja Katolik. Manfaatnya, secara umum, memperkaya pembendaharaan teoretik mengenai kajian kesesuaian antara fungsi, konfigurasi spasial, dan bentuk arsitektur. Secara khusus, mengisi perbendaharaan mengenai kajian kesesuaian antara liturgi, konfigurasi spasial, dan bentuk bangunan gereja Katolik. Secara praktik, sebagai rujukan arsitek untuk merancang arsitektur gereja Katolik, sebagai masukan bagi seluruh pemangku penyelenggara arsitektur gereja Katolik. Latar belakang, jadi diawali dengan pudarannya gereja Katolik dari Paus Benedictus, itu fenomena yang awal, terus kemudian saya mengungkap tujuan, mengungkapkan kesesuaian tercipta antara liturgi dan konfigurasi spasial dan bentuk bangunan gereja Katolik. Kemudian ini kajian teoretik, kemudian formasi metode interpretasi kasus studi, kriteria penentuan kasus studi, lokasi bentuk arsitektur, skala pelayanan, kasus studi 5 gereja Katolik di Jakarta. Ini kemudian dari kajian teoretik ini saya analisis dengan 5 gereja Katolik di Jakarta. Kemudian hasil dan analisis 5 kasus studi, kemudian temuan dan kesimpulan. Nah, temuan dan kesimpulan ini adalah kontribusi teoretik terhadap keilmuan di kajian teoretik, temuannya ini atau kesimpulan. Kemudian kontribusi empirik terhadap praktis, maksudnya praktisi. Terus ini adalah merupakan kontribusi empirik terhadap fenomena. Jadi dengan adanya
kerangka penelitian ini, diawali fenomena, jadi menjawab semua permasalahan, baik pertanyaan penelitian dari kajian teoritik, diambil dari research question. Kemudian saya akan membahas mengenai lokasi, bentuk, arsitektur gereja Katolik, dan skala pelayanan. Lokasi adalah gereja di Jakarta. Ini saya nggak bisa baca karena ini maaf nih, saya mau keluarin, ini ganggu. Katolik dan kota dengan jumlah gereja Katolik terbanyak, kita ambil lokasinya adalah Jakarta sebagai terbanyak lah. Bentuk arsitektur gereja Katolik ya adalah bentuk arsitektur gereja Katolik itu sebelum Konsili Vatikan kedua dan sesudah Konsili Vatikan kedua. Karena permasalahannya bentuk-bentuk ini terjadi adalah setelah Konsili Vatikan kedua. Tapi di dalam sebelum Konsili Vatikan kedua pun juga terjadi bentuk-bentuk yang agak sedikit menyeleweng sedikit. Skala pelayanan adalah setingkat paroki. Kasus studinya adalah sebelum Konsili Vatikan kedua, saya ambil adalah gereja katedral dengan gaya neogotik, kemudian gereja Tresia dengan gaya Indis. Sudah Konsili Vatikan, saya gereja Salib Suci, gaya vernakular. Kemudian ini nih, gereja Santo Matias Rasul, gaya modern. Dan gereja Stella Maris, gaya postmodern. Ini adalah kasus studi yang saya ambil untuk dianalisis. Kajian teoritik, saya awali dengan liturgi, karena dalam gereja yang penting adalah liturgi. Gereja Katolik khususnya liturgi. Adalah seluruh tahap dan gerakan kegiatan dalam perayaan liturgi gereja Katolik. Jadi liturgi, konfigurasi spasial arsitektur gereja Katolik adalah susunan ruang yang mengakomodasikan liturgi. Aspek yang dibahas terdiri dari lokasi, orientasi, hierarki, susunan ruang, zoning, sekuen, serta aksis. Konfigurasi yang tadi. Kemudian, bentuk bangunan adalah bentuk seluruh elemen pelingkup atas, atap dan langit, tengah, dinding dan kolom, bawah, lantai, membentuk kesatuan yang utuh, sifat dan kualitas permukaan material, elemen pelingkup, warna, skala, serta ornamentasi. Simbol adalah seluruh simbol liturgi yang menyangkut diri manusia dengan segala indera dan tata geraknya, maupun yang berupa peralatan liturgi, alamiah maupun buatan. Ini ada di sini operasional saya untuk melakukan penelitian. Kajian liturgi dari konsep ini adalah dari kajian konsep liturginya, saya mengambil dari Marta Sujita dan dari Komisi Liturgi. Kemudian kajian ini dan konferensi spesial bentuk saya mengambil dari Eliade, Berry, Jones, dan Hoffman. Kemudian konsep kajian lingkup anatomi bangunan saya ambil dari buku Kursal, adalah arsitektur yang membodohkan. Ini adalah buku-buku yang saya pakai untuk menelaah mendapat kajian teori, selain dari jurnal-jurnal internasional. Kemudian saya membuat uraian tahapan liturgi. Tahapan persiapan, di mana umat mengambil air suci dan membuat tanda salib lambang penyucian diri. Kemudian dilakukan pembuka dari lagu, seruan, tobat, kemuliaan, dan doa pembukaan. Dilanjutkan dengan liturgi sabda, dialog perjumpaan antara Allah yang bersabda melalui bacaan Injil dan umat yang menanggapi atau mazmur tanggapan. Kemudian dilanjutkan liturgi Ekaristi, merupakan puncak perayaan liturgi inti dan liturgi Ekaristi
adalah doa syukur, agung, dan komuni. Kemudian ritus penutup, pengumuman doa penutup, berkat, dan perutusan. Nah, ini zonasi kegiatan, ini ada disebut nartek, ada area teras, pembatas tempat duduk, pembatasan tempat duduk, tempat bejana baptis, kemudian dilanjutkan dengan nave, tempat duduk, kemudian ini adalah santuari, panti iman, di mana terdapat altar, santuari yang paling suci. Konsep yang mendasari seluruh tahap dan gerak kegiatan dan zonasi kegiatan adalah orientasi terhadap adanya hierarki ketuhanan. Manusia mengidentifikasikan diri dalam posisi lebih rendah di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah konsep mendasari seluruh tahapan gerak kegiatan zonasi. Kemudian ini dilanjutkan dengan elaborasi konsep dasar orientasi terhadap hierarki ketuhanan. Ini adalah acuan ruang gerak berdasarkan pada liturgi, hierarki ketuhanan, yang berpotensi menciptakan nilai ruang gerak sakral, urutan zona gerak, dari mulai, destinasi, nave, dan santuari, urutan zona vertikal, dari rendah ke tinggi, di nartek, nave, dan santuari, urutan zona horizontal, dari pinggir menuju pusat hadap, dari nartek, nave, dan santuari. Acuan ekspresi ruang gerak berdasarkan pada liturgi, hierarki ketuhanan, berpotensi menciptakan ekspresi ruang gerak sakral. Urutan zona gerak sakral diawali dari nartek, nave, dan santuari. Semakin simbolik ketuhanan, yaitu dari warna, ornamen, dan permukaan, semakin bercahaya itu dari warna, ornamen, dan permukaan, semakin agung juga dari warna, ornamen, dan permukaan. Pada tahun 2014, saya memasukkan ini ke jurnal internasional dengan judul Sacred Internal Expression of the Cathedral Church on Jalan Katedral, Jakarta, tahun 2014. Kemudian tujuan memperoleh konsep melandasi terciptanya konfigurasi spasial dan bentuk yang mampu menciptakan kontribusi pada nilai sakral adalah buku-bukunya Eliade, Access Mundi, yang menghubungkan antara surga, dunia, dan neraka sebagai orientasi sakral. Surga, dunia, neraka, Access Mundi. Arah menajam ke atas, keseimbangan yang simetris. Jones adalah membahas mengenai area tersakral, umumnya berada pada bagian tapak yang paling jauh dari akses masuk tapak, serta ditandai dengan batas yang jelas. Bangunan tidak hanya berperan sebagai shelter, namun sebagai sculpture yang cenderung monumental. Yang diambil dari ini, materinya adalah masif dan berat, batas, cahaya, dan sinar, skala non-antropometrik atau monumental. Konsep yang melandasi adalah hierarki, orientasi, dan monumental. Kemudian dari Berry, path and place, prosesi ibadah dipahami sebagai kegiatan sifat simbiolik yang menggambarkan perjalanan manusia dari keadaan yang profan menuju ke sakral dalam rangka membentuk relasi dengan Allah. Hoffman, tempat sakral mencakup pintu gerbang atau gate, jalan mempresentasikan perjalanan atau journey, serta diakhiri dengan akhir tujuan. Dari Berry terdapat sekuen, kejelasan visual, destinasi, tapak luas, tapak dan luas. Kalau dari Hoffman, gate, perjalanan, kontur yang di atas. Jadi maksudnya kalau bangunan yang di atas itu lebih
sakral. Konsep yang mendasari adalah sequential orientasi, tempat destinasi, dan identifikasi elemen simbolik pada ruang dalam dan luar bangunan. Nah, konfigurasi spasial bentuk dan lingkungan sesuai dengan tuntutan liturgi. Saya menggambarkan di sebelah sini adalah satu yang tusuk sate, ternyata adalah lebih sakral dibandingkan dengan yang sebelah sana. Kelihatan ini, bangunan ini kelihatan. Dari jauh bisa kelihatan, karena ada hubungan antara jarak. Terus dari peletakan bangunan dalam tapak, ya, ada jalan, ada tapak. Tapak yang lebih tinggi, dan masa bangunan itu akan lebih sakral dibandingkan yang lurus. Ini adalah bangunan dengan ada jarak, juga akan menjadi sakral. Ini bangunan, ini side-nya. Ini masa bangunan di depan, tidak ada jarak, juga kurang begitu sakral. Jadi sebaiknya ada jarak untuk melihat. Nah, kemudian selain dari itu juga ada di bangunan ini ada terdapat sekuen, rangkaian pengamatan dengan ada pohon dibandingkan polos akan lebih baik yang ada sekuen. Tadi dari teori yang di atas menyatakan adanya rangkaian pengamatan atau sekuen. Selanjutnya, nah ini adalah konfigurasi bentuk. Kita lihat di dalam ini sudah menuju ke spasialnya dari ruang bangunan. Jadi kita lihat ada dari tinggi, paling sanctuary adalah paling sakral. Jadi ada terjadi bangunan yang berundang, yang makin ke atas. Begitu diimbangi juga dengan arah plafon dan atapnya. Kita lihat yang rata ada, walaupun dia tidak ada, ini ada atasnya plafon yang rata, tapi lantainya tinggi. Jadi kurang secara sakral. Kalau ini apalagi rata. Jadi adanya suatu skyline yang atas menunjukkan kesakralan. Karena ini berdasarkan tuntutan dari liturgi. Dan ini yang saya katakan dari menghadap. Bangunan di tampilannya mukanya adalah memanjang. Karena dalam proses liturgi perlu memanjang. Simetris dan memanjang. Ini juga ada. Bangunannya adalah simetris. Dan ini bentuknya adalah nartek, nefs, dan memanjang dibandingkan yang memusat. Jadi bangunan yang lebih baik untuk gereja Katolik adalah arah memanjang, sesuai dengan proses liturgi. Sedangkan memusat agak kurang, apalagi center seperti ini. Nah, ini adalah yang terbaik. Komposisi atap sesuai dengan elevasi lantai. Ini adalah lantainya, plafonnya, terus kemudian ini adalah bentuk luarnya. Dibandingkan yang ini adalah ini yang paling terbaik. Jadi berdasarkan kajian teori mengenai liturgi, bentuk sakral, maka saya membuat satu ideogram dalam bentuk dimensi dan ideogram dalam bentuk 3 dimensi. Dan ini ideogram ini adalah merupakan gabungan dari proses kesakralan dan proses liturgi. Nah, ini dalam ini pada tahun yang 2015 saya masukkan ke jurnal internasional juga dengan judul Harmony Between Sacred and Function Expression from in Santo Martias Russell Church. Jadi ada setiap bagian setiap dari penelitian saya, setiap bagiannya saya masukkan ke jurnal-jurnal internasional. Jadi lebih memudahkan pada waktu saat nanti saya terbuka. Kemudian dari hasil ini juga saya mau mengadakan colloquium di University of Malaya, adalah Regional Architecture Research Colloquium antara Universitas Malaya dan Unpar dengan judul Relationship Between Liturgy and Form Expression of Stella Maris Church di Kuala Lumpur tahun 2015. Kemudian ini adalah beberapa acuan untuk bentuk bangunan sesuai dengan tuntutan liturgi. Kita lihat ini adalah bangunan bukaan dengan elemen pelingkup. Ini adalah pencahayaan alami yang masuk, langit atap yang memungkinkan masuk ke cahaya, yakini akan lebih berpotensi mendukung
terciptanya pengalaman sakral akan kehadiran yang ilahi, sehingga lebih mampu mendukung liturgi. Dia ada permainan cahaya-cahaya. Yang kedua, skala monumental. Jadi skala monumental yang di sebelah kiri, saya mengambil ada 10 tinggi manusia. Ini berdasarkan perhitungan dari Sumbu Asyara. Bentuk santuari yang berbeda. Kita lihat santuari dengan menegaskan keutamaan saya sehingga ini lebih mendukung liturgi. Jadi ini adalah daerah yang benar-benar yang sakral sekali. Hadir ornamentasi sebagai simbol ketuhanan yang diyakini mampu mendukung liturgi. Jadi ada simbol-simbol. Tujuan membahas lingkup anatomi adalah untuk memperoleh uraian anatomi kasus studi secara lengkap dan secara rinci. Adalah saya membuka anatominya itu, melihat sesuatu bangunan itu dari lingkup lingkungan. Karena di dalam tadi kajian teori Hoffman mengatakan dia ada sesuatu bangunan kita nggak bisa lihat gereja itu di luar, kita harus di luar lingkungan. Uraian relasi antara tampak kasus studi dengan pola tapak jalan yang ada pada lingkungan sekitarnya. Jadi kita harus memperhatikan. Seperti yang tadi dilihat tusuk sate, itu kan lebih baik. Kemudian lingkup tapak. Jadi setelah kita di luar di lingkungan, kita masuk ke dalam tapaknya. Uraian relasi antara masa bangunan dan kasus studi berikut masa bangunan penunjang lainnya dengan ruang terbuka di dalam tapak. Jadi dalam tapak kita lihat ada ruang terbukanya. Kemudian saya lingkup bangunan. Lingkup bangunan, uraian relasi antara seluruh elemen pelingkup bangunan, struktur plus non-struktur plus ornamen, dengan ruang kegiatan di dalam bangunan. Jadi di dalam bangunan, lingkup bangunan adalah dalam bangunan. Lingkup sosok adalah uraian relasi antara kualitas batas sosok bangunan dengan persyaratan kegiatan di dalam bangunan. Jadi hubungan antara dalam bangunan dan luar bangunan. Liturgi. Ini diawali liturgi. Terus aspek konfigurasi spasial, aspek bentuk bangunan, kemudian kontribusi pada tingkat kesakralan, kasus studi arsitektur gereja Katolik. Saya mulai. Nah ini, jadi ini adalah rangka alat baca operasional saya dalam menganalisis kasus studi. Konfigurasi saya bentuk, kemudian dari lingkup anatominya saya melihat bagaimana bangunan itu lihat dari lingkup sosok, bangunan, tapak, lingkungan. Kasus studi arsitektur gereja Katolik. Dalam analisa kasus studi ini, saya hanya mengambil satu contoh aja, adalah gereja Theresia. Sebenarnya dalam tesis saya mengambil kelima studi yang mewakili, saya anggap, kasus studi gereja Theresia. Ini adalah gereja Theresia. Saya membuat SketchUp-nya, membuat dari potongannya. Kita lihat dari lantai yang paling tinggi, kemudian dari plafonnya yang mengikuti, sampai bentuk yang melengkung di santuarinya. Kita lihat lagi, kebalikan. Nah, kemudian kita lihat dari potongannya. Membuat potongannya, kita lihat ini. Ya. Dan terakhir adalah dari keseluruhannya, saya lihat secara aksonometrinya. Nah, ini saya melihat gereja Theresia. Oke. Selanjutnya, sesuai dengan alat baca yang tadi, saya akan melihat sesuatu bangunan dari lingkungan dulu. Ini kita lihat lingkungan dari nomor 1, kita lihat titik 1, kita lihat dari site, ini kan site-nya, di luar site kita melihat bagaimana, apakah bangunan ini kan kelihatan terjauh.
dari kayak semacam tusuk sate, kelihatan sakral. Ya, ini adalah 3 kali ketinggian, posisinya ada 3 kali ketinggian bangunan. Kemudian yang kedua adalah titik 2 ini adalah 2 kali ketinggian, posisi di sini. Kemudian posisi ketiga adalah posisi setelah ini sequence masuk, mereka masuk ke sini, terlihat rangkaian. Ini adalah bangunan tapak 3. Saya lihat dari sini. Kemudian yang ini adalah tapak 4 pas saya berhenti di dalam sini, di dua taman ini. Jadi bangunan ini kelihatan kesakralannya sesuai dengan teori yang tadi saya katakan, adanya sesuatu rangkaian pengamatan atau sequence. Kemudian ini adalah pas di pintu masuk, saya bisa melihat ini posisi pintu masuk. Kemudian saya masuk di tengah-tengah di 6. Kemudian pada saat ini saya masuk pas di titik nave atau santuari. Di nave yang paling berat ini adalah santuari. Adalah posisi 7. Nah, ini saya akan uraikan. Acuannya adalah dari tapak. Penulisan pada kasus studi, lingkup sekitar memperjelas hierarki terpenuhi. Tampak adalah freestanding terpenuhi. Luas ke arah tapak terpenuhi. Tapak berada kontur lebih tinggi tidak terpenuhi karena bangunan yang di ini tidak tinggi konturnya, jadi tidak terpenuhi. Tapak tepat pada aksis jalan terpenuhi karena kita lihat aksis jalan ini bisa lihat dari ujung jalan. Ini kan hasil pengamatan jalan 3 kali tinggi, 2 kali tinggi, kita bisa lihat. Komposisi bentuk mengarah dan menajam ke atas. Ya, ini kita lihat menuju komposisi menajam ke atas karena di sini adalah ada loncengnya menuju terpenuhi. Simetris, bangunan ini simetris. Bentuk material permukaan, warna kontras dengan tampil bangunan lain sekitarnya terpenuhi. Untuk menara lonceng membedakan bangunan gereja dengan bangunan lainnya. Ini adalah suatu penanda. Ornamentasi merupakan simbol ketuhanan terpenuhi. Hadirnya lonceng sebagai simbol dari gereja dan salib pada puncak menara tersebut sebagai simbol Katolik. Skala monumental terpenuhi karena bangunan memiliki tinggi 30 meter dan dari 10 kali tinggi manusia. Ini dapat dilihat secara utuh. Kemudian lingkup tapak, saya masuk ke tapak. Tadi dari luar, saya masuk ke tapak. Tapak kita lihat cenderung semakin tinggi, semakin ke dalam tapak hierarki cenderung semakin tinggi terpenuhi. 你人查咧讲话，你人对。 Bersama dengan bangunan lain, tapi terletak di paling depan. Akses visual dan jarak pandang yang luas ke arah masa gereja terpenuhi. Gereja berada tepat pada aksis tapak terpenuhi. Gereja pada kontur yang lebih tinggi terpenuhi karena gerejanya di dalam bangunan ini, gerejanya posisinya lebih tinggi dari jalan, jadi terpenuhi, tapi tidak berkontur. Ini kita lihat pengaturan akses masuk tapak. Ini adalah ketinggian bangunan. Komposisi bentuk mengarah dan menajam ke atas terpenuhi. Kita lihat bangunan menuju menajam ke atas. Simetris terpenuhi. Bentuk material dan permukaan warna kontras terpenuhi. Ornamentasi merupakan simbol ketuhanan terpenuhi. Dapat dilihat pada atap lana. Nomor 1 ini, atap lananya. Terus kemudian adisi pada dinding berbentuk lengkung yang meruncing, melengkung dan meruncing, serta orientasi berupa salib. Kita lihat ada salibnya, nomor 3. Nomor 3 ada salib. Kemudian jendela Rosetta, ini adalah jendela Rosetta. Kemudian menara lonceng, yang ini pasti depannya ada menara lonceng dengan tanda salib. Sainit, ini ada sainit menandakan gereja Theresia. Pintu masuk utama pada aksis, kita lihat ini nomor 7, pintu aksis. Di skala monumental terpenuhi. Kemudian lingkup bangunan. Ini adalah di denahnya. Kita lihat, dikatakan tadi bentuknya adalah memanjang karena sesuai dengan denah simetris dan
untuk memanjang terpenuhi. Ini merupakan arah ke hadap Santori. Ini ada Santori dan harus masuk ke Santori. Terpenuhi. Elevasi lantai dan langit-langit Nartek Nef Santori memiliki arah ke atas sesuai dengan ideogram ruang dalam. Kita lihat dari ruang dalam ini naik. Meski tidak seluruh sesuainya, karena tidak sesuai dengan eksteriornya. Ideogram ruang dalamnya oke, tapi eksterior tidak, karena di santuarinya ini rendah. Jadi tidak sesuai dengan ideogram. Berupa simbol-simbol. Ini kita lihat simbol-simbolnya. Kita lihat simbol-simbol ketuhanan terpenuhi. Ini kita lihat di mana ada berbentuk segi empat, dan satu berbentuk segi empat. Kemudian pelengkapan liturgis seperti salib. Kita lihat ada salib di sini. Terus kemudian kita lihat ada altar, tabernakel, kemudian kolom sebagai batas nartek. Dari titik tengah nef, salib, altar, dan tabernakel terlihat semakin jelas pada titik ini juga terlihat figur Yesus. Kita lihat kalau sudah jelek ini kita lihat ada figur Yesus dan Santa Teresia. Ini Yesus dan Santa Teresia. Di sisi kanan jendela pada arah Santori menggambarkan ke-12 murid Yesus. Ke-12 murid Yesus ini adalah merupakan ada 12 sini. Dan di titik antara nef dan Santori, gambar pada altar tabernakel dapat dilihat dengan lebih jelas. Lihat bagaimana tabernakel lebih jelas, sehingga simbol ketuhanan ini terpenuhi, skala monumental terpenuhi. Kemudian inilah acuannya adalah lingkup sosok. Lingkup sosoknya ini kita lihat. Nah ini tidak terpenuhi karena di antara ruang dalam dengan ruang luar tidak. Yang menurut ideogram ini kan harus tinggi sesuai dengan ini di santuarinya harus tinggi. Tidak. Emen pelingkup sebagai buffer audiovisual serta filter cahaya. Material emen sebagian terpenuhi. Material emen pelingkup berperan sebagai buffer visual dan audio. Pada ruang dalam, batas iluminasi cenderung serupa. Dengan demikian, kualitas material tidak berperan sebagai pembentuk hierarki spasial dalam menunjukkan keutamaan santuari. Yang di sininya tidak menunjukkan keutamaan santuari. Nah, harusnya mesti lebih tinggi. Hasil analisis dari satu kasus studi, saya menjabarkan mengambil 5 kasus studi, itu salah satunya. Bagaimana gereja Teresia, katedral, Stella Maris, Santo Matias, dan salib dengan metode yang sama, ternyata tapak pada eksis jalan di Teresia. Katedral, tapak eksis jalan tidak terletak pada aksis. Stella Maris tidak. Santo Matias Rasul, sisi dikelilingi tidak terlihat pada aksis. Berjajar dengan satu jalan linear. Ini ada proses dari paling sesuai dengan acuan dan ini kurang sesuai dengan acuan. Ini ada rentang yang kita ambil. Dari gereja Teresia adalah yang terbaik, tepat pada aksis jalan. Kemudian ini adalah merupakan salib pada puncak menara paling mendukung liturgi. Ini adalah salib. Ini juga di katedral ada. Ini juga semua ada. Cukup mendukung liturgi. Salib pada puncak menara. Ini tidak ada ornamentasi. Ini tidak ada elemen yang apapun yang dilihat dari jarak jauh, kurang mendukung liturgi. Ini gereja salib suci. Ini adalah Teresia. Adalah acuannya terbuka, ruang terbuka dengan jarak 1 kali tinggi. Orientasi bangunan yang sangat jelas. Ini kita ambil di jalan ini. Dengan 1 kali tinggi. Ini juga ada di katedral. Sedangkan di ini Santo Matias tidak terlihat, jaraknya terlalu dekat. Lebih-lebih dari Stella Maris, jaraknya terlalu dekat, hanya terlihat seperti ini. Salib suci juga mentok, hanya lihat dari luar. Jadi yang paling mendukung liturgi adalah Teresia. Yang cukup mendukung adalah katedral, yang kurang mendukung Stella Maris dan salib suci. Paling sesuai dengan acuan ini juga adalah pemetaan keseluruhan lingkup bangunan. Ini katedral, ini juga Teresia, ini adalah salib suci, kemudian ini Santo Matias I, Stella Maris. Ini kita lihat dari sini, arah memanjang, ekspresi pada santuari tertinggi,
Kita lihat ini tertinggi. Ini pada yang di Salib Suci juga, yang elevasi tertinggi juga di Santuari, sedangkan di elevasi terendah ada pada Santuari. Ini karena dia miring, jadi santuarinya dengan jalan lebih rendah. Kemudian saya akan melihat ornamentasi sebagai simbol ketuhanan, ya, ornamentasi dalam ruangan sebagai simbol ketuhanan. Ini ada beberapa, seperti di gereja Tresia ini juga ada ornamentasi di Salib Suci, Santo Martiras Rasul, dan Stella Maris. Jadi paling mendukung liturgi adalah Katedral Tresia dan kurang mendukung liturgi. Ini adalah mengenai aspek material elemen pelingkup sebagai buffer visual, serta filter cahaya. Kita lihat paling mendukung adalah di katedral, ada permainan cahaya. Buffernya secara visual ini tidak bisa dilihat. Ini juga Teresia juga tidak, cuma di dalam ininya cukup mendukung liturgi, tapi di dalam bentuk spasialnya belum. Santo Martiras Rasus maupun Stella Maris, Salib Suci, material itu cenderung transparan, hanya berfungsi sebagai buffer audio. Iluminasi pada setiap ruang dan cenderung menggunakan cahaya buatan. Jadi kurang mendukung liturgi karena banyak jendela-jendela, jadi fokusnya tidak ada. Jadi kurang kesakralannya. Temuannya, berdasarkan itu saya menemukan bahwa saya menjabarkan lagi, membuat rentang lagi. Temuan-temuan yang paling terpenuhi adalah posisi tapak, yang terpenuhi adalah Tresia, ornamen simbolis adalah Tresia. Saya membuat mana yang terpenuhi dan terpenuhi. Tetapi di antara yang semua yang lingkup bangunan, semua terpenuhi adalah akses linear yang menghubungkan nartek, nave, dan santuari, dan ornamentasi cenderung simbolis ketuhanan. Ini semua di dalam gereja Katolik mempunyai semua terpenuhi. Dinding tidak menjadi buffer, sepenuhnya terpenuhi pada katedral, sebagian terpenuhi dari Tresia, ini tidak terpenuhi. Ini adalah merupakan saya menjabarkan dari semua yang ada sebagai temuan-temuan dari 5 kasus studi. Kesimpulannya, pertama kesimpulan ini harus saya jawab pertanyaannya, bagaimana cara menginterpretasi kesesuaian antara liturgi dan konfigurasi spasial dalam bentuk bangunan gereja Katolik di setiap kasus studi. Jadi jawaban saya berdasarkan question, cara menginterpretasi kesesuaian diperoleh dengan melakukan kajian teoritik terhadap liturgi serta prinsip-prinsip konfigurasi spasial dan bentuk bangunan dalam kaitan dengan nilai sakral. Cara menginterpretasi kesesuaian diperoleh dengan melakukan kajian teoritik terhadap liturgi serta prinsip-prinsip konfigurasi spasial dan bentuk bangunan dalam kaitan nilai sakral. Kemudian, menentukan acuan konfigurasi spasial dalam bentuk bangunan gereja Katolik yang mampu mendukung liturgi. Yang kedua, aspek-aspek dominan yang mempengaruhi kesesuaian antara liturgi dengan konfigurasi spasial dan bentuk bangunan arsitektur gereja Katolik di setiap kasus studi. Ada aspek yang dominan mempengaruhi, selalu diterapkan dalam perancangan arsitek gereja Katolik setiap kasus studi. Yang hadir adalah, tadi saya katakan, ornamentasi sebagai simbol ketuhanan pada ruang dalam, dan serta ruang simetris yang mendukung terciptanya aksis linear. Ini kita lihat, katedral bentuk menajam, ini aksis linear, ornamentasi, aksis linear. Ini semua yang ada di antara semua. Kemudian, pertanyaan ketiga, bagaimana rentang kesesuaian tercipta antara liturgi dan konfigurasi spasial bentuk bangunan gereja Katolik di setiap kasus studi? Paling sesuai dengan acuan, dan saya membuat ini kurang sesuai dengan acuan. Gereja Tresia dan Gereja Katedral, Gereja Santo Matias Rasul dan Gereja
konfirmasi. Nah, saya mengkonfirmasikan kepada tesa kerja saya, jika jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian kaitan dengan tesa kerja telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikonfirmasikan bahwa konfigurasi spasial dan bentuk bangunan yang mendukung liturgi berkontribusi dalam menciptakan nilai kesakaran pada gereja Katolik. Walaupun konfirmasi ini ditarik terhadap hasil penelitian terbatas pada 5 kasus studi, namun hasil ini diyakini dapat menggambarkan atau mempresentasikan kecenderungan yang cukup universal. Jadi saya mengkonfirmasikan dari tesa kerja saya. Jawaban terhadap fenomena. Penelitian ini sekaligus menjawab kerisauan Paus Benedictus mengenai fenomena pudarnya nilai sakralitas pada bentuk arsitektur gereja Katolik dengan satu, menetapkan acuan konfigurasi spasial dan bentuk bangunan gereja Katolik yang sejalan dengan tuntutan liturgi. Yang kedua, memetakan rentang kesesuaian yang tercipta antara liturgi dan konfigurasi spasial dan bentuk bangunan. Ini adalah jawaban terhadap fenomena. Bagi ilmu arsitektur, adalah merupakan perbendaharaan teoretik dan metodologi arsitektur baik secara umum maupun secara khusus terhadap arsitektur gereja Katolik. Secara umum, penelitian ini menghadirkan cara mendeskripsikan dan menganalisis karya arsitektur yang tidak terbatas pada ruang dalam atau tampilan luar, bentuk luar saja, melainkan secara lengkap seturut sekuen pengamat mulai dari melintasi luar tapak, dari luar tapak ke dalam tapak, dalam bangunan, dan dalam bangunan. Jadi di luar, dalam tapak, sampai ke dalam bangunan. Cara ini dapat diterapkan untuk membaca bangunan lainnya, sekalipun pada bangunan yang mengandai fungsi berbeda. Sedangkan secara khusus terhadap arsitektur gereja Katolik, kontribusi penelitian ini adalah formulasi kerangka alat baca yang dapat digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara konfigurasi spasial dengan bentuk arsitektur gereja Katolik dengan tuntutan liturgi. Ideogram yang dihasilkan dapat melengkapi teori yang ada mengenai perwujudan hierarki spesial arsitektur gereja Katolik. Bagi praktisi arsitektur, acuan dapat digunakan sebagai rujukan untuk arsitek untuk merancang arsitektur gereja Katolik bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggara arsitektur gereja Katolik, sebagai masukan untuk memosisikan arsitektur gereja dalam perkembangan global. Ideogram dalam luar hanya dapat diterapkan pada arsitektur gereja Katolik. Dibutuhkan, ini nggak kelihatan saya baca nih, maaf. Ideogram ruang dalam dan ruang luar hanya diterapkan pada arsitektur gereja Katolik. Dibutuhkan adanya penyesuaian antara agar ideogram itu dapat diterapkan pada bangunan religius lain ataupun bangunan yang mewadai fungsi berbeda. Jadi maksud saya ini kalau ideogram ini hanya digunakan arsitektur gereja Katolik, tapi kita dengan bangunan lain bisa menggunakan ideogram sesuai dengan fungsi religius yang lain gitu. Keterbatasan telaah. Penelitian ini hanya berdasarkan pada argumentasi individual yang berlandasan pada literatur terkait. Untuk menjaga objektivitas penelitian, perlu dilakukan analisis berdasarkan kuesioner triangulasi arsitek, pengguna arsitektur gereja Katolik, secara masyarakat awam. Batasan fisik dan imajiner. Batas yang menandai area nartek, nave, dan santuari cenderung dapat diwujudkan secara beragam. Selain hadir dalam wujud fisik, batas juga dapat dihadirkan berupa ornamentasi ataupun perlengkapan liturgi, seperti bejana baptis. Bejana baptis menjadi batas meja atau imajiner yang memisahkan antara nartek dengan nave. Karena umat Katolik mengenal bejana terus sebagai simbol penyucian diri yang memungkinkan umat berpindah dari area profan menuju area yang lebih sakral. Intended phase perceptual secretness.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diperoleh dari kajian literatur arsitektur religius, nilai sakral bisa diwujudkan dalam perancangan arsitektur gereja Katolik. Namun, persepsi umat mengenai kesakralan sangat dipengaruhi beragam variabel. Salah satunya adalah atmosferik dan faktor psikologi umat. Ini sebagai intended perceptual sacredness. Kemudian, beyond and the empirical. Sejauh mana ruang kreatif terbuka bagi arsitek dalam perancangan arsitektur gereja Katolik? Pada sisi eksterior, terlalu banyak kendala dan parameter desain yang sulit dikendalikan, kecuali jika arsitek memiliki diskresi untuk memilih tapak yang ideal atau beruntung mendapatkan tapak yang ideal. Optimasi dapat dilakukan arsitek dalam rangka menyikapi hal ini mungkin lebih pada desain ruang dalam. Pada sisi ini, parameter desain justru lebih mudah dikendalikan sehingga memungkinkan hadirnya ruang kreatif yang lebih luas. Canon desain arsitektur gereja Katolik. Canon desain arsitektur gereja Katolik sangat terkait dengan kegiatan liturgi. Di satu sisi dapat dilihat sebagai penghambat, namun di sisi lain justru menjadi pemicu lahirnya karya baru, inovatif, dan sesuai zaman. Pada titik ini, arsitek diharapkan menyalurkan kreativitasnya sehingga tidak hanya mampu merancang bentuk arsitektur gereja Katolik yang baru dan kontekstual, namun juga dapat mengakomodasi kegiatan liturgi dengan layak. Adapun hasil penelitian ini tidak bertujuan untuk memaksa agar tampilan bentuk setiap arsitektur gereja Katolik dari waktu ke waktu selalu sama. Sebagai contoh, bentuk salib, bentuk denah, ataupun tampilan bangunan yang bernapaskan gaya arsitektur tertentu. Ataupun memaksa agar hierarki ruang dalam diekspresikan oleh bentuk luarnya. Ruang kreatif bagi arsitek untuk mengembangkan desain tampilan luar bangunan masih sangat terbuka, asalkan konfigurasi dan bentuk ruang dalamnya dapat mengakomodasi kegiatan liturgi dengan layak. Keyword dalam demonstrasi ini yang juga merupakan temuan, bentuk arsitektur gereja Katolik adalah simbol dari ketuhanan, baik interior maupun eksterior, dengan memperhatikan ideogram. Ini adalah merupakan keyword dan sekaligus juga temuan adalah ideogram. Ideogram ini saya sudah masukkan dan cara ke beberapa jurnal internasional mengenai ideogram, kemudian mengenai triangulasi, kesakralan juga saya sudah masukkan dalam beberapa jurnal. Ini adalah merupakan dilihat dalam video ini adalah bentuk 3 dimensi secara eksterior yang dapat menguji ideogram tersebut. Ini adalah interiornya, maaf saya baik dulu ke eksterior. Kita lihat dulu ini adalah, mohon diperhatikan ideogram yang di bawah. Ini adalah suatu benchmark-nya. Ini adalah basilika, kita lihat tinggi di belakangnya. Ini juga kelihatan Milan Katedral Basilika. Ini nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan sekali. Nave-nya, santuarinya tinggi. Ini di depannya tinggi, tidak sesuai dengan ideogram. Ini basilika, kelihatan. Ini ada Notre Dame. Ideogramnya di santuarinya tinggi. Ini kelihatan. Posisi lebih tinggi ada sekuen pengamatan dari luar bangunan. Terlihat. Ini kelihatan juga di mana santuarinya tinggi.
Notre Dame ini. Lihat ini santuarinya tinggi. Ini yang tadi Peace Cathedral. Ini dekat Menara Pisa yang miring. Nah, ini adalah La Sagrada. Kemudian ini adalah interiornya. Tadi eksteriornya. Tolong diperhatikan juga interior. Ini La Sagrada. La Sagrada adalah yang paling benar dalam videografi. Permainan cahaya. Pencahayaan alami. Bagaimana buffer ruangan. Kelihatan di santuarinya tinggi sekali. Simbol-simbol. Ini adalah Basilika La Sagrada. Oke, ini selanjutnya adalah saya ucapkan terima kasih. Mohon jika ada yang mau bertanya silakan. Saya serahkan ke moderator Ibu Santi. Saya stop share ya Ibu. Iya, Terima Pak. kasih presentasi saya. Wah, hanya ada satu kata, Pak. Begitu runtut, detail, penjelasannya juga jelas ya. Jadi
waktu mengikuti presentasi itu sampai ini Pak, tahan napas, terus lihat lagi, tahan napas lagi. Jadi seperti diajak room tour Pak, masuk ke gereja, Terima kasih, Bu. lihat ornamennya begitu megahnya. Ya, sangat sangat ini sekali Pak, menarik sekali. Bahkan tadi ada beberapa peserta yang Ya, menginginkan materinya mungkin yang bisa Pak Tresno, Pak. bisa saya kasih, Bu. Ya, Sama materi disertasi saya juga monggo saya kasih. iya Pak. Tidak apa-apa. Begitu runtut dan struktur rapi sekali. Terima kasih. Lumayan ya, bisa menambah wawasan juga untuk Bapak dan Ibu di room Zoom pada sore ini. Namun begitu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya mungkin ada yang mau ditanyakan. Prof Pur akan menayangkan video. Terdengar suara Prof. Pur? Unika Sugio Pranoto Semarang merupakan salah satu tempat terbaik untuk melanjutkan studi lanjut, khususnya bagi yang tertarik di bidang arsitektur dan kaitannya dengan dunia digital. Komunikasi itu bisa dibangun bersama dengan para dosen, para pembimbing untuk mewujudkan, menyelesaikan proses studi. Sekarang ini saya adalah staf pengajar di program studi arsitektur Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Mengambil studi S3 merupakan milestone bagi seseorang yang ingin berkarir di dunia akademis. Dengan mengambil studi S3, kita dituntut untuk berpikir lebih kritis, mencari ide-ide inovatif, dan juga mencari topik riset yang memiliki novelty serta sumbangsih kepada ilmu pengetahuan. Selama menjalani studi S3, kita dikenalkan berbagai macam hal baru terkait dengan bidang arsitektur dan kaitannya dengan teknologi digital. Layanan kepada mahasiswa pun sangat baik, di mana di setiap sesi perkuliahan, dosen-dosen memberikan bimbingan secara intensif, kemudian adanya kegiatan rutin webinar setiap bulan yang membahas topik-topik tertentu di bidang penelitian, dan juga adanya jurnal yang memuat artikel mengenai arsitektur digital yang dapat dihasilkan oleh para dosen maupun mahasiswa selama proses studi S3-nya. Arsitektur digital melalui Building Information Modeling adalah salah satu cara untuk memudahkan bagaimana aspek finansial di satu sisi, aspek komunikasi di sisi yang lain menjadi lebih efektif dipahami oleh masyarakat. Nah, dengan cara itu pula lah saya saat ini mengembangkannya melalui proses pembelajaran ini. Kurikulum di arsitektur digital Unika Sugio Pranata sangat menarik. Mereka tidak hanya berorientasi pada Dr. Engineering, tetapi juga berorientasi pada Philosophical Doctor. Ada kurang lebih 3 alasan kenapa saya memilih Unika Sugio Pranata Semarang sebagai tempat studi doktor saya. Yang pertama adalah konsentrasinya adalah konsentrasi digital, di mana di era sekarang ini kita memang harus mampu mau belajar tentang digital, karena dengan digital maka kita akan selalu beradaptasi dengan perkembangan di era sekarang maupun di era mendatang. Kemudian alasan yang kedua adalah sistem pembelajarannya yang masih online, sehingga memungkinkan saya dari pelosok timur Indonesia untuk ikut bergabung dalam perkuliahan S3. Kemudian yang alasan yang ketiga adalah karena dosen-dosennya yang friendly, yang bisa dekat dengan mahasiswa, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan dosen secara baik. Mari bergabung bersama program studi doktor arsitektur digital Unika Sugio Pranoto Semarang. Arsitektur digital Unika Sugio Pranata menjadi salah satu alternatif yang dapat Anda pilih. Tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di program studi doktor arsitektur konsentrasi digital di Unika Sugio Pranata Semarang. Salam dari Kupang.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian terkasih, kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi kalau tanya jawab mungkin kayaknya kurang pas ya Pak ya. Lebih ke diskusi aja ya Pak ya. Jadi lebih Ya, gaya silakan. sambil ngobrol santai. Ya, Mungkin silakan. dipersilakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut atau ingin diskusi dengan Pak Rudi Trisno. Beberapa ada yang sudah masuk Pak pertanyaannya ya. Izin bertanya, Bu Santi. Iya Pak, silakan. Pak Hamdi, ya silakan Pak. Maaf Pak, belum ada suaranya Pak. Pak Hamdi masih ini mute mungkin ya. Apakah suara saya bisa terdengar, Bu? Sudah Pak. Ya, silakan Pak. Hilang lagi Pak Hamdi. Hilang lagi Pak Hamdi. Belum muncul Pak suaranya Pak Hamdi. Belum terdengar Pak Hamdi suaranya. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Hamdi ya, kita lanjutnya. Sudah bisa Pak Hamdi? Apakah suara saya bisa terdengar? Sudah Pak, sudah Sudah, Pak ya. Hamdi. Ya, silakan Ya. Pak. Salam kenal Pak Rudi. Saya Hamdi Pak dari mahasiswa SCU Angkatan 4, program studi doktor. Ya, Pak Hamdi. Terkait rumah ibadah, materi yang Bapak sampaikan itu sangat menarik sekali. Jadi konteks kegiatan yang tadi disampaikan tentang gereja Katolik. Jadi ada beberapa studi kasus yang Bapak angkat, ada 5 gereja tadi. Ada gereja katedral, ada juga Teresia, ada Santo Matias, ada Stella Maris sama Salib Suci. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini masalah orientasi arah gereja, Pak. Jadi kalau untuk pembuatan gereja sendiri, itu apakah ada acuan dasar gerejanya harus menghadap kemana gitu ya? Kalau kita berbicara konteks kita merencanakan sebuah masjid, berarti minimal kita masjid harus syarat utama dari merencanakan sebuah masjid harus ke arah kiblat. Kalau untuk di Indonesia sendiri, itu minimal dia di arah 290 sampai 295 derajat ke arah utara. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah hierarki ruang. Kalau saya lihat sih hampir sama dengan hierarki dari sebuah masjid gitu ya. Jadi dia ada juga ada di gereja Katolik itu kan ada nartek ya atau serambi. Terus ada juga nef, itu ruang dalam, sama satuari atau ruang suci. Kalau di masjid juga hampir sama, ada serambi, ada ruang makmum dan ruang mihrab. Nah, untuk kapasitas sendiri, apakah ada syarat tertentu? Nah, contohnya kalau kita di masjid, kalau dia tidak memenuhi 40 orang atau 40 jamaah dalam sebuah masjid itu tidak bisa dinyatakan sebagai tempat ibadah gitu, yang sifatnya harus penyesuaian gitu. Jadi mungkin itu saja Pak Rudi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk bahan diskusinya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya jawab pertanyaan pertama. Apakah ada arah untuk gereja Katolik? Sebelum konsili, itu ada arah. Timur menghadap barat, karena menghargai dari matahari mereka. Jadi dulu, tapi sekarang sudah tidak ada Pak. Setelah konsili Vatikan kedua tidak ada. Jadi yang dalam hal ini tidak ada. Yang penting mereka harus menyesuaikan tuntutan fungsi daripada liturgi itu. Jadi harus sesuai menciptakan nilai kesakralan, sacredness. Dan bagaimana kita melihat sebagai yang saya katakan tadi, bagaimana ruang fungsi tadi secara spasial
dari liturgi itu membentuk ekspresi bentuk dari bangunan yang mengekspresikan bentuk ruang dalamnya. Itu yang disebut konfigurasi spasialnya. Jadi harus dipikirkan dari ruang dalam mencerminkan bentuk, ekspresi bentuk arsitektur. Kemudian bentuk arsitektur itu kan dari dalam bangunan gereja. Tapi bangunan itu kita anatomikan nggak bisa begitu aja, Pak. Kita harus melihat, yang saya katakan, kita melihat bangunan itu di luar gereja itu untuk melihat teori kesakralan dari Berry dan Hoffman. Melihat bangunan itu harus dilihat dari menuju ke sakral. Ada gate segala apa. Kita harus juga melihat itu bangunan dari luar. Kemudian dari pekalangan, baru kita masuk ke dalam. Nah, itu yang dikatakan adalah bangunan yang penting untuk membuat acuan gereja Katolik. Yang itu. Jadi saya simpulkan yang penting adalah arah sesuai dengan fungsinya, terus kemudian arah tidak menjadi masalah, dan masuk cahaya matahari ada makna tertentu, seperti pencahayaan, penerangan. Yang kedua, mengenai kapasitas. Kapasitas ini kita satu paroki, Pak. Jadi satu paroki, jadi jumlahnya beberapa orang ya, saya juga sedikit lupa itu berapa jumlahnya satu paroki. Yang jelas ya ada, bukan chapel, jadi bukan gereja khusus. Jadi ada satu paroki dengan tadi waktu catatan yang saya buat adalah satu paroki gitu loh, Pak, yang ada beberapa gitu, Pak. Kira-kira Pak Hamdi, kira-kira cukup jelas jawaban saya, Pak Hamdi? Cukup jelas, Pak Rudi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Amdi. Semoga cukup bisa memberikan jawaban ya atas rasa penasarannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua Pak Rudi Trisno. Ya, silakan, Bu. Dari Bapak Muhammad Fatoni, izin bertanya Pak, untuk peletakan menara atau simbol salib di eksterior, apakah ada aturan khusus atau bebas? Kenapa letaknya di salah satu arsitektur gereja Katolik terletak di atas pintu masuk dan bukannya misalkan di atas sanktuari atau mimbar yang lebih sakral yang lantainya ditinggikan? Begitu Pak. Pertanyaan dari Pak Muhammad Fatoni. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya katakan yang pertama kali simbol tanda itu merupakan simbol dari suatu gereja Katolik. Dia bisa dilihat secara luar untuk dapat dilihat. Boleh di daerah santuari, silakan, tidak apa-apa. Di daerah di depan gereja juga tidak masalah. Yang penting kita bisa melihat dari jarak jauh kesakralan simbolnya itu. Tadi saya katakan ada berapa jarak? 3 kali jarak, 2 kali jarak, dan atau dari ujung yang jarak tertentu. Kalau kita lihat di San Peter Basilica, itu kan kita lihat gerejanya panjang sekali. Ya kan? Kita panjang sekali, dilihat berbentuk lingkaran, kita bisa lihat dari ujung. Jadi tidak masalah, yang penting itu bisa dilihat secara jarak jauh untuk menunjukkan kesakralan. Gitu Bu, kira-kira jawabannya apa cukup jelas Pak? Iya, Pak Tony, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Pak, mungkin untuk jawaban dari Pak Rudi Trisno. Masih stay nggak ya Pak Tony? Sudah nggak ada Pak kayaknya Pak, sudah live ya. Pak Flori kayaknya mau nanya. Ya, monggo Pak. Suara saya kedengaran? Iya Pak, silakan Pak Flori. Ya, perkenalkan saya Pak Flori Koban, praktisi arsitek dari Jayapura, Papua. Ya, Pak Flori. Ya, yang saya ingin bertanya, sejauh mana pentingnya simbol budaya atau inkulturasi dalam gereja Katolik dan apakah itu mengganggu kesakralan? Terima kasih Bapak. Ya. Nah, tadi pada suatu saat yang saya katakan di atas, bahwa yang penelitian saya, silakan aja mau menggunakan inkulturasi dalam gereja Katolik. Tetapi yang penting kita harus melihat fungsi daripada sesuatu bangunan gereja Katolik. Fungsi utamanya adalah itu. Jadi dia harus bentuknya harus mengarah ke sana, kesakralan. Dia tetap bisa menggunakan inkulturasi, silakan. Karena ini
Saya setelah Konsili Vatikan kedua emang disilakan kan inkulturasi. Tetapi yang saya katakan, nilai kesakralannya akan berkurang atau bertambah, kita bisa atur, Pak. Jadi bisa kita atur asal kita berdasarkan fungsi, karena kita di dalam gereja Katolik fungsi utamanya adalah liturgi. Setelah liturgi, mengekspresikan spasial ruang. Nah, kita tambahkan dengan kesakralan. Bisa, Pak. Tapi bagaimana kita mengekspresikannya? Itu sangat baik. Dari saya, Pak, cukup Ya, ini, Pak. kasih Pak, cukup. Kalau Satu lagi Pak, terakhir minta maaf. silakan, Pak. Ya, apa perbedaan basilika dengan gereja? Kita dengar bahwa di IKN nanti ada basilika ya kalau tidak salah. Jadi apakah itu ada perbedaan antara basilika dengan gedung gereja? Terima kasih Pak. Santa Basilika, wah ini saya agak sulit ya. Saya juga belum tahu. Tapi Ya, kalau ya. gereja Santa Basilika itu kan Katolik ya, Pak ya. Kalau menurut saya itu Basilika Katolik gitu. Tapi kalau yang di luar dari itu saya bukan, karena yang saya bahas adalah kebanyakan basilika itu adalah gereja Katolik. Mungkin di Kristen juga ada, Pak. Saya rasa itu menurut saya Katolik, karena menurut data statistik gereja Katolik orang agama Katolik lebih banyak kalau tidak salah. Dari itu saya, Pak. Mohon maaf kalau saya salah, mungkin kalau saya agak salah karena saya kurang nggak ada data. Mungkin Prof. Pur lebih menguasai. Ya, terima kasih Pak. Ya, cukup jelas. Ya. Iya. Saya mau bantu, Pak. Ya. Rudi. Jadi basilika itu sebetulnya ada sesuatu. Jadi nggak bisa langsung membuat namanya basilika. Jadi basilika itu biasanya ada sesuatu, yaitu misalkan penampakan. Penampakan Bunda Maria itu ada Basilika San Maggiore itu di Italia gitu ya, di Roma. Maka kalau di IKN mau dibangun basilika ini menjadi satu pertanyaan. Kok dibangun basilika? Karena tidak semua gereja besar itu menjadi basilika. Mungkin ada penampakan di sana, Pak. Tidak tahu itu, saya tidak tahu. Jadi misalkan ada mukjizat yang terjadi di sana atau ada apa, itu bisa terjadi bahwa itu diangkat menjadi basilika, bukan gereja besar. Gitu. Jadi kalau gereja besar ya nanti menjadi katedral, begitu sudah cukup gitu. Tadi saya juga mencermati presentasi dari Pak Rudi. Di situ ada yang disebut sebagai sanktuari. Sanktuari itu sebetulnya dipisahkan menjadi dua bagian, Pak. Ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus itu di daerah Panti Imam, kemudian tabernakel itu adalah ruang maha kudus. Maka tabernakel biasanya dinaikkan, Pak, lebih tinggi daripada Panti Imam. Itu walaupun tidak disekat dalam bentuk sebuah ruangan gitu, tetapi sekatnya itu menjadi sesuatu ruang yang tidak fisik gitu ya. Itu namanya ruang maha kudus begitu. Ya, itu aja tambahan dari saya, Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pur. Terima kasih, Prof. Pur, dan terima kasih Pak Rudi Tresno. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Flori Kuban ya, Pak. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan Pak Rudi Tresno yang mungkin Pak Rudi berkenan menjawab. Izin bertanya Pak Rudi, apakah konfigurasi spasial AGK kekinian semakin berkurang atau bertambah? Begitu Pak. Dari Ibu Idri. Ibu Idri. Pertanyaannya apa, Bu? Apakah konfigurasi spasial arsitektur gereja Katolik kekinian semakin bertambah atau berkurang, gitu Pak? Nah, itu saya katakan tergantung pada arsitektur. Disclaimer, yang beyond disclaimer itu saya katakan bahwa ini tergantung kepada kita, bagaimana kita merancang. Kalau menurut saya, ada beberapa bangunan yang tadi kita lihat video-videonya sebelum Konsili Vatikan pun juga bangunan gereja Katolik itu mencerminkan ideogram. Yang terbaru adalah Basilika yang kan La Sagrada. Itu adalah di La Sagrada itu adalah merupakan gereja neogotik. Itu sesuai dengan ideogram di bangunannya. Jadi gereja-gereja yang terbaru, ada beberapa gereja-gereja yang saat ini sekarang mengikuti bangunan yang tinggi di santuarinya. Tapi ada juga yang rendah, tergantung kepada kita. Karena di dalam disclaimer tadi saya katakan,
Kita arsitek bebas menentukan apa aja. Yang penting adalah proses liturginya tercapai. Jadi saya bisa mencatat kalau kecenderungan saat ini arsitektur gereja Katolik banyak mengikuti spasial ruang. Menurut saya kecenderungannya. Karena ada beberapa gereja saya perhatikan mengikuti spasial arsitektur gereja Katolik. Begitu Bu, semua Bu Indri bisa menerima. Begitu Bu Witri, semoga bisa menjawab atas Pak Widri, Bu. Pak Widri, oh, saya kira Ibu Pak Widri, maaf. Pak Witri, ya. Oke, sudah Pak Rudi Trisno sudah menjawab dari pertanyaan Pak Witri. Oh, ada lagi dari Pak Beni, Pak. Ini sepertinya pesertanya 36 semangat terus nih, Pak, sampai Oh, nanti. silakan Bu, nggak apa-apa. Izin bertanya dari Pak Beni Kristiawan. Berdasarkan penelitian Pak Rudi, bagaimanakah posisi ruang adorasi terhadap ruang lain? Dan bagaimana dengan gereja yang menyatu dengan fasilitas dosi? Oh, ya. Di kolom chat, Pak, kalau lebih jelasnya. Ya. Gimana ya Bu? Saya nggak ada. Misteri menarik sekali, apakah para materi boleh saya dapatkan? Paling bawah, Pak, paling bawah. Paling bawah yang terbaru ya, Bu. Oh iya, iya. Ini bertanya berdasarkan dengan Pak Rudi, bagaimana posisi ruang adosi pada ruang lainnya dengan gereja yang menyatu dengan fasilitas devosi. Ya, dalam penelitian saya ini adalah saat ini adalah tunggal, Bu. Jadi tidak ada yang lainnya. Jadi kita hanya gereja aja. Tapi ada hubungannya pasti menyatukan, asal persyaratan dari lingkungannya adalah yang kita utama adalah gereja Katolik. Gereja Katolik dengan devosinya itu saling menunjang. Itu aja, Bu. Jadi menurut saya ada yang saat ini gereja Katolik dengan devosi ada saling menunjang. Gitu, Pak. Mohon Pak Beni ya. Pak Beni, atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Beni. Dan ini ya Pak, minta tolong untuk nanti materinya ya Pak, untuk di-share. Karena Ya pasti Bu, saya kasih. Ya. Ya, nanti di grup saya kasih Bu materinya semua. Iya Pak Rudi, terima kasih sebelumnya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya? Damicia Tangyong. Oh iya, Damicia Tangyong dan Ibu Handayani ini. Ya. Silakan Ibu Damicia. Ya, malam Damicia. Malam, gimana? Baik Pak. Gimana di luar negeri apa di rumah Pak saya? Kan baju dingin saya kira. Ini AC Pak. Ya silakan. Ya, mau tanya Pak, saya tertarik dengan Pak Rudi kan bilang bahwa pencahayaan alami menjadi salah satu ukuran yang harus terpenuhi untuk syarat-syarat bahwa gereja Katolik itu memenuhi syarat gitu Pak tadi. Kan kalau yang gerejanya kebanyakan pencahayaan buatan kurang memenuhi tadi apa Bapak bilang gitu. Nah, yang saya mau tanya itu dari layout yang memanjang itu Pak, sama ada yang step makin naik 3 kali itu Pak, kan ceilingnya juga berubah Pak bentuknya. Nah itu apakah juga menjadi cara untuk memperoleh pencahayaan alami yang sakral yang maksimal Pak? Soalnya kan yang tadi bangunan-bangunan yang di luar negeri itu kan juga bentuknya macam-macam Pak, ceilingnya. Betul. Sama apakah itu berhubungan juga dengan kalau kita lihat gereja Katolik itu materialnya kan seperti kaca patrinya, terus jendelanya itu kan rumit-rumit Pak gitu bentuknya. Apakah itu berhubungan semua Pak? Ya, saya jawab kaca patri dan itu benar. Mereka karena untuk menciptakan suatu kesakralan, cahaya itu adalah kita bermain silent and light. Jadi cahayanya sedikit, tapi ada hal-hal tertentu bisa menyinari, seperti menyinari sesuatu altar,
menyinari apa. Dengan adanya art glass itu menunjukkan bagaimana kesakralan itu muncul. Karena ada di atas. Kalau di bawah, orang tidak berkonsentrasi ke altar. Mereka berkonsentrasi antar ada siapa gitu loh. Itu yang saya katakan mereka tuh visualnya langsung di suatu yang tempat yang di altar itu disinari dengan cahaya-cahaya. Nah, itulah kalau kita lihat di La Sagrada Familia itu cantik sekali di tabernakelnya. Yang itu yang sudah kalau sudah jadi itu akan baik sekali di santuarinya. Dia bermain cahaya sangat. Jadi saya anjurkan itulah yang dikatakan oleh Paus Benedictus. Mengatakan itu adalah rumah Tuhan dan saya terbuktikan adalah benar sama dengan ideogram yang saya temukan. Itu pencahayaan alami, benar-benar kita merasa sakral. Dengan adanya ideogram ini, kita seolah-olah, ya seperti istilahnya kalau saya katakan, bulu kuduk kita bangunlah gitu loh. Nah, seolah-olah bagaimana rasa spirit, makanya itu saya kemarin bermain kesakralan itu sangat sulit. Itu disertasi saya ambil bagaimana ekspresi kesakralan itu sangat spiritual sekali. Dengan adanya cahaya itu sangat membuat membuat kesakralan itu sangat diingin. Kita lihat waktu Tadal di Light Seat of Light itu juga bagaimana membuat sakral. Itu juga, tapi dengan itu gereja Kristen kan, bagaimana mereka memberikan salib cahaya menuju koridor itu juga cukup memberikan satu hal yang baik. Dan zaman dulu enggak, di atasnya lebih menambah kesakralan. Saya rasa itu Ibu Dami Tangyong. Ya, makasih Pak. Selanjutnya Ibu Handayani, silakan Bu. Silakan Ibu Handayani. Maaf, Ibu saya langsung aja ya, nggak apa-apa Bu. Karena dia kaitannya kan. Ya Bu, selamat malam. Selamat malam Pak Rudi, selamat malam Pak Tanti. Ya. Yang saya mau tanyakan, sebetulnya bangunan ibadah itu adalah kaitannya dengan rasa si manusia. Makanya disupport oleh cahaya dan jarak, terutama jarak pandang. Sebenarnya Katolik dan Muslim, kebetulan saya Muslim, itu hampir sama dengan adanya teras, kemudian ruang makmum, kemudian pemimpin ibadah. Yeah. Nah, yang saya mau tanyakan dari semua yang Bapak teliti, apa yang saya tahu karena saya besar di Jakarta, saya juga pernah sekolah Katolik dan saya juga ikut di keluarga Katolik. Apa yang saya mau tanyakan, apakah gereja-gereja yang Bapak teliti tersebut selalu lengkap atau dilengkapi dengan frateran atau dengan bruderan atau dengan pasturan? Yang saya tahu soalnya di Tomang itu dulu belum ada, kemudian pasti ada pasturannya gitu. Jadi setiap kali ada gereja pasti ada pasturannya atau bruderannya gitu. Yeah. Sehingga memakan space yang tadi Bapak ucapkan itu cukup besar, dan disitulah terbagi adanya tadi ada nave, ada bagian-bagiannya tadi itu. Apakah dengan kelengkapan tersebut akan membentuk dari hasil penelitiannya Bapak, apakah ada dari bagian-bagian tersebut akan terbentuk adanya jarak-jarak tersebut gitu, dan adanya bagian-bagian misalnya yang untuk gerejanya sendiri, kemudian kelengkapannya. Kira-kira seperti itu. Saya pengen tahu bagian-bagiannya dari gereja yang Bapak teliti. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Mbak Sakti. Iya, terima kasih Ibu Handayani. Ibu Handayani selalu aktif sering nih kalau seminar-seminar saya juga pernah dapat buku dari saya Bu ya kalau nggak salah. Iya betul Pak. Ya Bu, begini Bu. Sebenarnya yang namanya gereja Katolik itu kalau bisa dia adalah dependent, sendiri. Saya katakan selalu tersendiri. Jangan di area yang di daerah pintu-pintunya itu adalah mereka tuh jangan terganggu oleh sekuen dari pandangan kita dari luar ke dalam.
Kalau kita lihat di tempat-tempat gereja-gereja yang lain juga ada tempat pasturan segala, tapi dia menjaga kesakralan dari bangunan gereja itu dulu. Setelah mereka mau ada, silakan di belakang. Seperti gereja katedral kan ada tempat yang lain-lainnya, tapi tetap gereja katedral kelihatan sakral. Gerejanya dulu ya Pak. Ya, gerejanya dulu boleh menaruh di luar dari tempat itu. Nah, justru dengan adanya penelitian saya ini, saya harapkan silakan dipakai untuk menjadikan utama, karena dalam gereja adalah yang utama kan Bu, membuat gereja atau gereja adalah yang utama. Jadi kita itu utamakan dulu. Yang lain-lainnya silakan di belakangnya saja, jangan mengganggu pandangan. Dan yang saya katakan tadi harus independen. Kayak gereja Tresia kan independen Bu, tersendiri. Di belakangnya ada tempat-tempat yang lain, ada sekolahan, tentang katedral pun juga ada Santa Ursula gitu. Jadi seperti itu Ibu, kira-kira. Jadi terpisah. Terpisah. Itu yang tempat ibadahnya yang disamakan gitu. Iya, ibadahnya utama. Jadi bagian Penunjang. Yang lain adalah penunjang ya Bu. Ya, kapan? Baik, kalau gitu nggak pernah ada gereja Katolik yang gabung dengan misalnya dengan ada tuh saya tahu tapi bukan Katolik, Protestan kalau nggak salah, ada di mall, ada kadang-kadang di gedung-gedung biasa yang saya pikir ya memang orang ibadah tuh tujuannya buat hati manusia dan Tuhan gitu, nggak kaitannya dengan yang lain gitu. Ya. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Mbak Tanti. Mungkin Bu saya tambahkan, kalau di gereja Katolik tidak ada di mall Bu. Biasa mereka ada di suatu tempat ibadah. Yang Kristen beda karena titik tolaknya beda Bu. Kalau dari Kristen adalah olah skriptura berdasarkan Bible, kalau Katolik adalah berdasarkan waktu Last Supper, waktu Yesus di perjamuan terakhir. Maka itu mereka dapat perjamuan kudus. Itu bedanya Bu. Jadi sering digunakan untuk yang lain-lain. Itu bedanya antara Kristen dan Katolik. Gitu. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih. Begitu Ibu Handayani sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu Handayani dari Pak Rudi Trisno. Mungkin dari Ibu Bapak yang lain, adakah yang ingin ditanyakan? Atau mungkin mau menambahkan? Silakan sebelum kita tutup untuk acara ngobrol bareng petang sore ini. Silakan. Pak Firmansyah mungkin atau Ibu Astrid atau Pak Irfan Nurrahman. Ada mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mau didiskusikan lagi? Terima kasih Pak Rudi. Selain menguasai arsitektur juga harus memahami apa ini teologisnya, ya Pak ya. Kata Ibu Flori ini. Mungkin begitu yang untuk pertanyaannya mungkin Pak Rudi. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Rudi? Ya. Silakan. Ya, saya Ferdinand. Ya, silakan Pak. Ferdinand. Silakan Pak Ferdinand. Ya, bangunan gereja adalah bangunan sakral. Berkaitan dengan bangunan sakral itu pasti mengandung makna. Ya. Dan makna bisa terwujud dari bentuk ruang, pelingkup bangunan maupun elemen simbolik yang ada. Gereja Katolik memegang pakem yang kuat ya. Bangunannya monumental dan bentuk denanya yang salib dan gaya gotiknya yang sampai sekarang juga masih ada. Namun dalam perkembangan itu perubahan bentuk banyak, termasuk bentuk yang menuju ke kedaerahan maupun bentuk yang kontemporer. Ya. Nah, ini berkaitan dengan makna sakral pada bangunan. Kalau bangunan-bangunan Katolik yang dulu memegang pakem itu nilai sakral itu begitu kelihatan. Umpamanya di santuari yang cahayanya keluar menyinari itu begitu terang, mereka bisa meredam suara dengan baik
baik di dalam gereja itu, sehingga sakralnya itu bisa kelihatan. Bagaimana dengan bangunan yang pertama Bapak tunjukkan itu, khususnya bangunan kontemporer ini, bagaimana makna sakral terwujud dari bangunan itu? Itu yang satu, Pak. Yang kedua, minta maaf saya dua pertanyaan. Yang kedua, gereja-gereja yang ada di Indonesia juga, terutama gereja-gereja Katolik ini, berkaitan dengan nilai sakral ini, tadi kesimpulan Bapak itu ada dari aksis linearnya. Bangunan gereja yang ada pada zaman kolonial ini sangat beruntung karena mereka bisa menempatkan gereja pada posisi yang baik gitu. Tapi kendalanya bangunan-bangunan gereja sekarang karena keterbatasan lahan, kadang ini membuat mewujudkan nilai sakral dari bangunan religius ini agak sulit diwujudkan begitu. Kaitkan dengan mewujudkan dengan akses linear tadi dan juga konfigurasi dengan ruang luar ini, bagaimana kiat untuk bisa memunculkan nilai sakral dari bangunan dengan kondisi yang keterbatasan ini. Mungkin dua pertanyaan. Terima kasih, Pak Rudi. Oke, jadi ada dua pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama adalah bangunan sakral yang dahulu gitu ya maksudnya, Pak ya. Yang dahulu gitu ya, Pak ya. Yang kedua adalah sakral yang kondisi sekarang keterbatasan lahan. Begitu kan pertanyaannya, Pak? Yang pertama, suaranya Pak ketutup Pak Ferdinand, maaf. Yang pertama berkaitan dengan nilai sakral pada bangunan yang tadi saya lihat di awal itu bangunan-bangunan kontemporer, Pak. Yang Kontemporer. Terus oke. Baik Pak, saya akan jawab. Bangunan sakral, bangunan kontemporer. Dalam disclaimer saya katakan tadi bahwa semua bangunan tergantung kreativitas arsitektur. Mau kontemporer maupun tidak, tetapi secara garis besar dari hasil penelitian saya adalah di gereja Katolik dengan simbol-simbolnya tetap dari semua analisis saya tetap menjadi sakral. Hanya di luar bangunannya saja yang kurang sakral. Karena terbentuk kesakralan dari beberapa teori yang saya lihat. Karena kurang daripada lahan mungkin berkait dengan pertanyaan Bapak kedua. Tapi di dalam kebatasan lahan, misalnya ada satu gereja yang kita tidak bisa memanfaatkan jarak kesakralan karena ya emang terbatas kontemporer. Ada keterbatasan lahan yang saya katakan itu menjadi sesuatu yang menjadi patokan kita gitu loh. Ada sesuatu yang kita harus perbaiki. Yang kedua, mengenai kesakralan yang kondisi saat ini, kebatasan arsitek, ya kita harus mengatakan kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Yang penting dalamnya kita menjadi sakral. Di luarnya, saya dalam kesimpulan temuan yang terakhir adalah semua di gereja-gereja Katolik yang baru maupun lama di dalamnya sakral dengan adanya simbol. Tapi alangkah baiknya kalau bisa di luar. Itu Pak, yang saya ketemukan itu di dalam temuan saya. Jadi usahakanlah di dalam dan kalau bisa di luar juga itu lebih sakral. Dengan adanya bisa lihat jarak pandangan dan sebagainya. Itu Pak. Itu Pak Ferdinand, apakah cukup jelas Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Rudi Trisno. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Pak Irfan mungkin? Izin bertanya, Bu. Silakan. Selamat malam Pak Rudi. Terima kasih presentasinya luar biasa. Dari tadi Pak Rudi sudah berbicara tentang bentuk, skala, gitu ya. Termasuk cahaya. Apakah soal suara, ya? Karena
Karena liturgi bagaimanapun menggunakan suara ya dalam itu. Apakah ada kaitannya suara dengan kesakralan atau suasana religius tertentu, Pak? Begitu ke Pak Rudi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Tentu Pak, suara akan mempengaruhi. Jadi suara itu memberikan pengeningan di dalam ruangan. Jadi ada beberapa yang kita lihat, selalu contoh gereja Salib Suci yang dulu terbuka ternyata sekarang ditutup karena pengaruh dari suara dari luar. Jadi sangat buffer dari suara itu dipengaruhi maupun buffer dari cahaya. Jadi itu dipengaruhi Pak. Jadi kita disuasanakan suasana hening dalam penciptaan kesakralan itu. Jadi begitu Pak, sangat berpengaruh Pak. Jadi ada zaman dulu kan dindingnya tebal-tebal, tapi sekarang dengan teknologi baru kan bisa diatasi dengan double kaca atau double brick dan sebagainya. Gitu Pak Irfan, kira-kira. Ya, dan ada hubungannya dengan ideogram tadi Pak ya? Ya, betul Pak. Ya. Ada ideogram itu. Ya. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bu Santi. Iya Pak. Ada lagi kah Bapak Ibu sekalian? Bu, saya mau ucapan terima kasih Bu Iya. pada Pak Flori Koban. Iya. Menyatakan menguasai arsitektur juga memahami teologisnya. Ya, kita harus memahami teologisnya. Gitu loh. Itu saya mengatakan iya. Kita harus memahami. Tetapi topik saya adalah mencari kesakralan. Jadi topik kita dalam arsitektur. Bagaimana mencapai kesakralan. Itu terima kasih masukannya Pak. Nanti Pak Flori akan saya masukkan dalam agenda untuk saya membuat satu jurnal kembali dari masukan ini Pak. Terima kasih. Iya. Sebenarnya bukan masukan Pak, tadi saya memuji, mengapresiasi begitu. Oh. Ya. Enggak, tapi benar Pak. Saya juga ada kan saya manusia karena riset ini saya lakukan 5 tahun ya Pak. Gitu loh. Saya 5 tahun waktu itu saya juga topik saya belum sampai teologisnya Pak. Saya itu karena masukan itu adalah bagi saya satu tantangan untuk saya improvisasi lagi. Gitu loh Pak. Jadi akan saya improvisasi. Mengapresiasi Pak karena membuka wawasan kami juga. Oh, oke. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, mungkin jika dirasa pertanyaan sudah cukup ya, mungkin atas apa semua yang sudah dipresentasikan Pak Rudi Trisno, sudah bisa menambah wawasan kita, apalagi tadi disertai dengan video dan room tour-nya, yang kita tidak usah mencari satu persatu ya Pak, semua gereja interiornya sudah terlalui Pak, ini sudah ditayangkan dengan begitu megahnya dan indahnya. Seperti itu. Apalagi beliau ini kan spesialisasinya untuk interior ya Pak Rudi Trisno. Iya Bu. Iya. Begitu mungkin Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah dirasa cukup ya untuk pertanyaannya, atau mungkin ada yang mau menambahkan. Pak Rudi mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk menutup acara mungkin. Ya, saya mungkin closing statement-nya. Saya terima kasih pada Roku dan Ibu dan Universitas Sugiro Pranoto atas disertasi saya ini. Semoga disertasi saya ini banyak ya membuat masukan lah untuk para praktisi, arsitek maupun stakeholder untuk membuat satu gereja Katolik yang mengikuti metode ideogram yang dari saya. Karena ideogram ini saya sudah masukkan ke jurnal Bu, sudah masukkan yang kekurangan saya sudah masukkan ke jurnal. Tapi kalau dalam yang kemarin ada 2 jurnal hanya untuk disertasi. Sedangkan ideogram ini saya sudah masukkan ke jurnal internasional. Itu loh. Ya, terima kasih. Iya, baik Pak Rudi. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara ngobrol bareng rutin untuk Selasa petang yang diselenggarakan oleh program studi Dr. Arsitektur Digital Universitas Sugiro Pranoto, mungkin bisa kita akhiri atas semua yang menjadi polemik ataupun rasa penasaran kita ya terkait dengan penelitian gereja Katolik terutama.
yang sudah dipresentasikan oleh Pak Rudi Trisno. Sekali lagi terima kasih Pak Rudi yang sudah Ya, berbagi sama-sama, Bu. ilmunya, Ya, sharing, terima dan kasih. membuat menyusun suatu disertasi hingga sampai dengan kesimpulan. Oke. Ya, Terima kasih Pak Rudi. ya, Ya, terima terima kasih kasih sekali Pak lagi. Tama, Pak Yosef. Yuk, Terima saya kasih mohon kehadiran pamit, Bapak Bu. dan Nanti Ibu saya kirim ke sekalian. grup ya, Bu. Saya punya Iya Pak, iya. kala ini semuanya, berikut Iya, gambar-gambarnya. iya, kami Terima tunggu kasih. Pak. Ya, Yuk, terima kasih sekali lagi izin atas pamit. kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau disampaikan, Prof. Pur? Nggak ada. Ya. Ya. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, selesai sudah acara ngobrol bareng Selasa petang, acara rutin dari program studi arsitektur digital Universitas Gubernur. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di Selasa bulan depan dan pastinya semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Berkah dalam. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Malam. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih, Prof. Pur. Ya, terima Semuanya. kasih Saya mohon Prof. Pur pamit semua. ya. kasih, Sate yuk pamit. Malam, Prof. Terima kasih, Ya. Salam Prof. Pur, Ya. Mbak Santi. Selamat malam semuanya. Sehat Malam. selalu. Wah, Bapak Ibu, terima Terima kasih kasih. semua. Si Prof. Ya. Terima kasih Prof. Pur semua. Ya. Pamit. Ya Pak Prof. Firmanto.